Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iman Oktavianus Lumban Tobing dengan anggota kelompok saya Desti Permatasari dan Muhammad Novel Febrio. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar AI kami yakni prediksi beban listrik harian pada jaringan distribusi perkotaan berdasarkan pola waktu dan temperatur lingkungan. Di sini untuk pendahuluannya sendiri saya menggunakan latar belakang di mana kebutuhan listrik perkotaan selalu meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta aktivitas masyarakatnya. Lalu, untuk sistem distribusi listrik menghadapi tantangan berupa fluktuasi beban yang dipengaruhi pola waktu dan temperatur lingkungannya. Serta beban listrik bersifat dinamis, time series, dengan perbedaan menggunakan antara dari kerja, akhir pekan, serta waktu harian. Nah, ketidakakuratan prediksi beban dapat menimbulkan masalah operasional dan pemborosan biaya. Oleh karena itu, diperlukan model prediksi beban listrik harian yang akurat untuk mendukung perencanaan dan operasi sistem distribusi. Nah, di sini saya memiliki tujuan untuk menganalisis pola konsumsi energi listrik berdasarkan waktu, mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap fluktuasi beban listrik, membangun model prediksi beban listrik harian, serta mengevaluasi kinerja model prediksi berdasarkan data historis. Dengan menggunakan rumusan masalah, menganalisis pola konsumsi energi listrik berdasarkan waktu, mengidentifikasi variabel yang berpengaruh terhadap fluktuasi beban listrik, membangun model prediksi beban listrik harian, serta mengevaluasi kinerja model prediksi berdasarkan data historis. Untuk tinjauan pustaka sendiri, saya menggunakan sistem distribusi tenaga listrik perkotaan, beban listrik dan karakteristik data time series, short term load forecasting STLF, pengaruh temperatur terhadap beban listrik, serta dataset individual household electric power consumption. Sistem distribusi tenaga listrik perkotaan. Sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian akhir dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke konsumen. Pada wilayah perkotaan, sistem distribusi menghadapi tantangan yang lebih kompleks akibat kepadatan beban yang tinggi, keberagaman jenis pelanggan, serta pola konsumsi energi yang dinamis. Aktivitas masyarakat yang padat menyebabkan fluktuasi beban listrik yang signifikan dalam skala waktu pendek, sehingga menuntut sistem distribusi untuk beroperasi secara andal dan efisien. Oleh karenanya, perencanaan dan pengoperasian sistem distribusi perkotaan sangat bergantung pada kemampuan dalam memprediksi beban listrik secara akurat guna meminimalkan gangguan operasional dan menjaga kualitas penyaluran energi. Lalu, beban listrik dan karakteristik data time series. Beban listrik merupakan besarnya daya listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan dalam interval waktu tertentu dan umumnya direpresentasikan dalam bentuk data deret waktu time series. Data beban listrik memiliki karakteristik keterkaitan antar waktu, di mana nilai konsumsi listrik pada satu waktu dipengaruhi oleh nilai pada waktu sebelumnya. Selain itu, data time series beban listrik mengandung komponen tren, pola musiman, dan fluktuasi acak. Pada skala harian, beban listrik menunjukkan pola yang relatif konsisten, seperti beban rendah pada dini hari dan meningkat pada jam aktivitas masyarakat. Karakteristik ini menjadikan analisis time series sangat relevan untuk memahami pola konsumsi, energi serta sebagai dasar dalam pembangunan model prediksi beban listrik. Dan ini untuk short term load forecasting atau STLF merupakan metode peramalan beban listrik jangka pendek yang mencakup periode prediksi dari beberapa jam hingga beberapa hari ke depan. STLF memiliki peran penting dalam pengoperasian sistem tenaga listrik karena digunakan untuk mendukung penjadwalan pembangkitan, pengaturan jaringan distribusi, serta menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi. Akurasi SLF sangat dipengaruhi oleh kualitas data historis dan metode pemodelan yang digunakan
Kesalahan dalam prediksi beban jangka pendek dapat berdampak langsung terhadap keandalan sistem tenaga listrik. Sehingga pengembangan metode STLF yang akurat menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian di bidang sistem tenaga. Pengaruh temperatur terhadap beban listrik. Temperatur lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap konsumsi listrik, khususnya di wilayah perkotaan. Peningkatan temperatur udara umumnya diikuti dengan peningkatan penggunaan peralatan pendingin, seperti pendinginan udara yang berdampak pada kenaikan beban listrik. Hubungan antara temperatur dan beban listrik bersifat tidak linier, di mana kenaikan konsumsi energi menjadi lebih signifikan setelah temperatur melewati ambang tertentu. Oleh karena itu, integrasi variabel temperatur dalam model prediksi beban listrik harian sangat penting untuk meningkatkan akurasi peramalan dan membuat model lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dataset Individual Household Electric Power Consumption merupakan dataset deret waktu yang mencatat konsumsi listrik rumah tangga dengan resolusi waktu tinggi. Dataset ini banyak digunakan dalam penelitian akademik karena merepresentasikan data konsumsi listrik real dan memiliki durasi pencatatan yang panjang. Variabel yang tersedia mencakup daya aktif, daya reaktif, tegangan, serta arus listrik, sehingga memungkinkan analisis konsumsi energi secara mendalam. Meskipun demikian, dataset ini mengandung nilai hilang sehingga memerlukan tahap pra-pemrosesan sebelum digunakan dalam analisis dan pemodelan. Dengan karakteristik tersebut, dataset ini sangat sesuai digunakan sebagai dasar dalam penelitian prediksi beban listrik harian pada sistem distribusi perkotaan. Untuk metodologi penelitiannya, di sini kami menggunakan jenis dan pendekatan penelitian, yakni penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data numerik. Lalu metode yang diterapkan adalah short term load forecasting untuk prediksi beban listrik jangka pendek. Lalu pendekatan deret waktu time series digunakan karena data memiliki ketergantungan terhadap waktu, serta penelitian bersifat eksperimental melalui pelatihan dan pengujian model prediksi. Untuk sumber dan karakteristik datanya sendiri, data berasal dari Individual Household Electric Power Consumption Dataset atau UCI Repository. Lalu data direkam dengan resolusi 1 menit dalam periode waktu yang panjang. Selanjutnya, variabel target Global Active Power. Selanjutnya, variabel input yakni voltage, global reactive power, dan global intensity. Dan dilanjut dengan data berbentuk deret waktu dan mengandung nilai hilang. Tahapan pra-pemrosesan data. Penggabungan variabel tanggal dan waktu menjadi satu indeks datetime. Penanganan nilai hilang dengan menghapus data yang tidak lengkap. Konversi seluruh variabel ke format numerik. Resampling data ke skala waktu per jam dan per hari. Dan untuk metode analisis pola beban listriknya, kita menganalisis fluktuasi beban listrik berdasarkan interval waktu, visualisasi pola beban harian untuk melihat karakteristik konsumsi, pengelompokan data berdasarkan hari dalam minggu, serta identifikasi perbedaan pola konsumsi antara hari kerja dan akhir pekan. Metode pemodelan prediksi beban listrik. Model yang digunakan adalah regresi linier. Input model yakni tegangan daya reaktif dan arus listrik. Dengan output model daya aktif listrik, di mana pembagian data secara berurutan 80% data latih dan 20% data uji. Model dilatih menggunakan data historis dan diuji pada data uji. Untuk metode evaluasi kinerja model, kita melakukan evaluasi menggunakan metrik Mean Absolute Error atau MAE. Lalu evaluasi menggunakan Root Mean Square Error atau RMSE. MAE mengukur rata-rata kesalahan prediksi,
sedangkan RMSE memberikan penalti lebih besar pada kesalahan ekstrim. Serta hasil evaluasi digunakan untuk menilai akurasi dan kestabilan model. Jadi, untuk hasil dan pembahasan sendiri, di sini untuk analisis pola beban listrik harian, ada analisis dilakukan menggunakan data konsumsi listrik hasil pra-pemrosesan, di mana grafik di sini menunjukkan perubahan beban listrik harian berfluktuasi secara konsisten sepanjang waktu pengamatan. Terlihat adanya pola naik dan turun yang berulang, di mana beban listrik cenderung rendah pada jam-jam dengan aktivitas minimal dan meningkat pada jam dengan aktivitas tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi listrik sangat dipengaruhi oleh pola aktivitas manusia dan memiliki sifat deret waktu time series. Selanjutnya, beban listrik menunjukkan fluktuasi yang berulang secara periodik. Pada grafik, diperlihatkan juga rata-rata beban listrik harian untuk setiap hari dalam satu minggu. Terlihat adanya peningkatan konsumsi listrik pada akhir pekan, khususnya pada hari Sabtu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas rumah tangga yang lebih intens pada hari libur berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi energi listrik. Dan selanjutnya, pola konsumsi tidak bersifat acak, tetapi mengikuti aktivitas harian pengguna listrik. Di grafik ditunjukkan kembali kesesuaian antara beban listrik aktual dan beban listrik hasil prediksi. Garis prediksi mengikuti pergerakan garis aktual hampir di seluruh rentang waktu, termasuk saat terjadi lonjakan beban. Kedekatan kedua garis tersebut menunjukkan bahwa model regresi linear mampu memprediksi beban listrik harian dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Dan untuk beban rendah terjadi pada dini hari, sedangkan beban meningkat pada pagi dan malam hari. Selanjutnya, pola ini menunjukkan adanya karakteristik musiman seasonality pada data. Dari hasil menunjukkan bahwa model regresi mampu memprediksi beban listrik dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil, namun masih terdapat keterbatasan dalam memodelkan hubungan nonlinear, terutama pada kondisi perubahan beban yang drastis. Meskipun demikian, model ini tetap layak digunakan sebagai pendekatan awal dalam peramalan beban listrik jangka pendek. Dan untuk analisis pola beban listrik berdasarkan hari dalam minggu. Data konsumsi listrik per jam dikelompokkan berdasarkan hari dalam minggu. Terlihat di sini dari Senin hingga Minggu. Lalu terdapat perbedaan karakteristik konsumsi antara hari kerja dan akhir pekan, di mana dapat dilihat pada tabel, serta beban listrik cenderung lebih tinggi pada akhir pekan dibandingkan hari kerja. Terlihat pada tabel juga, hari Sabtu menunjukkan rata-rata beban tertinggi dibandingkan hari lainnya. Pola ini mencerminkan perubahan aktivitas rumah tangga pada hari libur. Perbandingan beban listrik aktual dan hasil prediksi. Perbandingan dilakukan antara nilai aktual dan hasil prediksi model regresi linear. Hasil prediksi mampu mengikuti pola beban listrik aktual dengan cukup baik. Perbedaan antara nilai aktual dan prediksi relatif kecil. Model mampu menangkap lonjakan beban yang terjadi pada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan model cukup efektif dalam mempelajari pola data historis. Evaluasi kinerja model prediksi beban listrik. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik MAE dan RMSE. Nilai MAE menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi berada dalam batas yang dapat diterima. Lalu nilai RMSE lebih besar karena sensitif terhadap lonjakan beban listrik ekstrim. Perbedaan nilai MAE dan RMSE mengindikasikan adanya fluktuasi beban yang tajam. Secara umum, model regresi linear memiliki performa yang cukup baik sebagai model awal.
Jadi, kesimpulan yang kami peroleh ialah konsumsi listrik rumah tangga memiliki karakteristik deret waktu time series dengan pola fluktuasi yang berulang secara harian dan mingguan. Lalu, pola konsumsi listrik dipengaruhi oleh faktor waktu seperti perbedaan hari kerja dan akhir pekan serta variasi aktivitas pada pagi dan malam hari. Selanjutnya, model regresi linier mampu mengikuti tren umum beban listrik aktual dan merepresentasikan hubungan dasar antar variabel listrik. Selanjutnya, hasil evaluasi menggunakan MAE dan RMSE menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang masih dalam batas yang dapat diterima. Serta model yang digunakan cukup efektif sebagai pendekatan awal dalam prediksi beban listrik jangka pendek. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya ialah kami sarankan menggunakan model non-linear atau machine learning lanjutan seperti Artificial Neural Network atau ANN, LSTM, atau Random Forest guna meningkatkan akurasi prediksi. Penambahan variabel eksternal seperti temperatur lingkungan, kelembapan, dan data cuaca dapat dipertimbangkan untuk memperkaya fitur model dan meningkatkan performa peramalan. Lalu penggunaan interval waktu yang lebih variatif seperti 15 menit atau 30 menit dapat dievaluasi untuk melihat pengaruh resolusi data terhadap hasil prediksi. Lalu perlu dilakukannya validasi silang, cross validation, khusus untuk data deret waktu guna memperoleh hasil evaluasi model yang lebih robust. Serta implementasi model dalam bentuk sistem pemantauan beban listrik berbasis real time dapat menjadi pengembangan lanjutan untuk mendukung pengelolaan energi pada jaringan distribusi. Sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.